karena pernah kejadian dia udah syuting sama cewek, udah bikin gimmick, udah pegang-pegangan tangan, tiba-tiba udah posting, dia baru jujur sama saya. Masa? Nggak boleh, misalnya saya mau bikin foto, videografernya cowok apa cewek? Cowok, nggak boleh, nggak jadi. Jadi videografernya harus cewek semua? Mau saya cari di mana? Ujung-ujungnya saya nggak terima. Saya sakit hati banget gitu. Menyambut saya banget gitu, saya tuh dibangga-banggain banget gitu. Karena saya waktu itu kan saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya album single, saya punya usaha gitu kan. Dicari-cari kayaknya kesalahan saya nih. Saya pakai saya pakai kutek aja, itu kutek kamu tuh. Saya habis dihabis-habisan. Dan sampai dengan titik itu belum kelihatan semua yang seperti sekarang ya? Waktu awal-awal pacaran dia masih lembut gitu, nggak suka marah-marah, lembut banget ya. Intan ini tuh suka lucu-lucu banget itu. Nah pas mau nikah, tunangan itu mau berapa bulan mau nikah, baru kelihatan tuh sifat aslinya. Baru kelihatan kita perempuan bodoh ini, ini mungkin ujian mau nikah gitu kan, pikir gitu. Kita bisa nggak dengan kuantitas dan kualitas marah yang sama seperti sekarang nih? Iya, saya itu udah kelihatan pertama kali. Waktu mau nikah, waktu tunangan tuh udah kelihatan dia mulai sifat aslinya udah kelihatan. Tapi nggak parah gitu. Membaiknya cepat lah. Dia pun mau memaafkan, suka kalau aku yang salah nanti aku minta maaf waktu pacaran, waktu mau tunangan. Kalau dia yang salah dia minta maaf, masih mau maafkan. Giliran udah nikah udah gila, udah keluar sifat aslinya. Semua saya udah telanjur, udah nikah gitu kan, mau nggak mau ya udah terima gitu kan. Nanti kalau kita cerai gimana, malu dong sama keluarga, apalagi media udah tahu kita udah nikah, udah itu. Ya dia malah saya pikir loh, ternyata dia yang cerain saya gitu, saya gitu. Tapi kalau katakan ya dari dulu yang pas sebelum tunangan itu udah mulai kelihatan tuh ada letupannya, sifat aslinya itu udah mulai keluar. Itu untuk kasus yang sama tuh Tan, untuk kasus yang kecemburuan itu. Kalau saya malah saya ini bukan dari pertama kenal lagi saya cemburuan. Bukan, kalau dia sifat aslinya tuh waktu tunangan, udah mau mendekati nikah baru kelihatan sifat buruknya. Kalau saya ini sifat buruk saya tuh baru pertama kali kenal nih. Kamu punya pacar nggak sih gitu? Saya orangnya agak memang dari dulu Intan cemburuan ya. Kamu udah nanti kamu punya pacar lagi enggak? Waktu dia jadi supir pun gimana? Kirim video dong gitu kan, ada pacar ya, ada cewek di situ ya, suka kayak gitu. Coba liatin dulu, kalau nggak ada cewek nih, cowok semua saya suka kayak gitu. Oh ya udah, jadi nyaman, saya kerja lagi gitu kan. Nanti kalau saya keluar nggak usah gitu ya, saya keluar ke depan mau beli ke warung aja, misalnya mau ke supermarket, ini saya izin dulu, sayang aku ke supermarket, ya dia juga sayang saya mau beli seblak ke samping, kayak gitu, saking bucinnya banget kami dulu masa-masa pacaran gitu kan. Begitu udah nikah udah udah nggak nyaman dia, saya nggak bisa nyaman lagi kayak gini, saya kayak terpenjara nih, saya kayak orang tahanan nih. Setelah menikah dia bilang kayak gitu. Nggak, tapi kalau boleh tahu, ini kan jadi proses berbagi juga untuk moms and dad Orami ya gitu. Itu cemburu itu memang terbiasa dari kecil, dari remaja. Enggak sih. Jadi mulai kapan? Apakah khusus dengan si pria sama ini aja kali, sama laki-laki lain enggak? Oh iya, jadi sama cowok-cowok yang lain justru nggak pernah cemburuan sampai pengen tahu banget video itu, malah enggak. Kayak merasanya mungkin karena udah jodoh kali ya, sama dia ini nyaman banget gitu. Waktu baru pertama kenal aja iya gitu, kamu sama siapa sih, udah suka cemburuan gitu. Cuma saya nggak berlebihan. Itu bukan karakternya Intan ya? Enggak, sama cowok saya yang dulunya tuh mau kemana kayak apa kayak peduli amat gue. Karena dulunya kan masih masa-masa remaja, jadi masih aku sendiri pun pengen jalan-jalan. Oh dia udah pergi kayak gitu kan, jalan sama teman-teman. Nah untuk sama dia ini saya serius. Karena mau atau jangan-jangan selain serius itu mungkin juga, atau ada nggak di cowok ini yang Intan merasa nggak secure gitu, kayaknya nggak bisa dipegang nih ekornya nih, kayaknya nggak bisa dipercaya nih, kayaknya. Jadi ada lebih, kan kadang-kadang kita kalau nggak percaya gitu kayak antenanya nyala aja gitu, apalagi perempuan ya gitu. Karena mungkin baru kali ini saya dapetin orang yang sesama kayak entertain, jadi pasti banyak cewek-ceweknya nih gitu. Kalau dulu kan orangnya kerja lain, jadi ya aman gitu kan. Jadi kayaknya mulai karena aku tahu nih duniaku nih, jadi jangan-jangan kamu dunianya kayak begini juga gitu. Dan suka bikin gimmick-gimmick syuting sama cewek, kamu gitu-gitu, jadi suka curiga-curiga sih saya. Cuman
Kalau dia, tapi dia selalu izin, nanti aku syuting sama ini ya, oh iya udah aman. Saya mah kalau dikasih kabar Jelas ya detail. udah tenang. Tapi kok dia kalau nggak ngasih kabar diam-diam, saya marah. Karena pernah kejadian dia udah syuting sama cewek, udah bikin gimmick, udah pegang-pegangan tangan, tiba-tiba udah posting, dia baru jujur sama saya. Ini ada tadi ada syuting sama cewek pegang-pegangan. Lah kok nggak ngasih tahu dari awal? Kapan syutingnya? Kapan ininya? Jadi semenjak itu saya tuh udah ini jadi sakit hati. Jadi jangan kayak gitu lagi ya. Jadi Padahal kecewa. Sebenarnya kalau dibilang tidak pernah dilarang. Maksudnya katakan Enggak, kalau enggak nanti larang. ada pegangan tangan ya nggak boleh gitu. Enggak larang. Malah kan dia sering bikin konten, pernah bikin video klip peluk-pelukan sama cewek lain, nggak ada marah, cuman dia izin. Jadi sudah tahu duluan Udah tahu, gitu ya. udah tahu duluan. Yang saya sakit hatikan tuh tiba-tiba aja udah ada syuting, saya lihat di IG-nya tuh lah kapan dia izinnya sama saya sama cewek itu gitu. Jadi kan diam-diam nih syutingnya. Jadi sebenarnya solusinya cukup simple gitu ya. Tinggal izin. komunikasi, ngasih tahu mau ngapain, nanti itu toh nggak akan Gimiknya ada kayak larangan, mana, nggak akan gimana-gimana gitu ya. Atau jangan-jangan berarti maksudnya tapi dia pakai itu nggak? Enggak, soalnya kalau kasih tahu pasti dilarang gitu. Dia nggak ngomong gitu dong. Ya, enggak pernah saya larang kok. Malah saya yang sering dilarang. Saya sama teman-teman penyanyi dangdut saya dilarang gitu bikin konten-konten. Terus ada iklan. Nah kayak gini nih, kalau misalnya cowok nih nggak boleh ini kayak gini. Masa Nggak boleh. Misalnya saya mau bikin foto, videografernya cowok apa cewek? Cowok, nggak boleh, nggak jadi. jadi videografernya harus cewek cewek. semua. Mau saya cari di mana? Ujung-ujungnya saya nggak terima. Saya nggak terima tawaran apa-apa. Saya pernah jadi model untuk hotel gitu kan. Valentine, ada cowoknya gitu. Modelnya cowok sama cewek, terus masih pacaran. Ya namanya Valentine Valentine, masih pacaran nih Bu, belum nikah gitu kan. Kalau nikah kita harus ikutin kata suami. Ini kan masih pacaran. Kan belum dibiayain ke saya. Terus akhirnya nolak. Ya saya tolak, saya tolak memang. Nah tentu saya ikut-ikutan dong. Ya udah, kalau gitu besok kalau kamu sama cewek juga nggak boleh. Jadi kita tuh jadi saling perang gitu. Ya udah, akhirnya kita kayak ngitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan, oke ya, saya nggak terima. Besok kamu jangan terima juga sama yang saya nggak suka, oke katanya. Ya udah, akhirnya gitu. Oke. Terus dalam kondisi seperti saat ini sendiri gitu. Jadi hubungan dengan pihak mertua gitu gimana? Ya, saya telepon orang tuanya, saya nangis-nangis, telepon orang tua, iya sabar. Ya nanti ditanya gimana, gitu aja sih, kayak cuek gitu aja saya lihatnya. Tapi tidak, maksudnya orang mertua ini atau ipar segala macam juga tidak yang kayaknya. Dan lebih saya sakit hatinya nih, abang ipar saya lagi yang saya sakit hatikan. Saya curhat, saya DM, gak dibalas-balas, jangankan dibalas, dibuka aja enggak. Bener-bener ya udah deh, ya Allah, kalau memang dia bukan jodoh yang terbaik, ya udah ceraikan deh secepatnya aja. Keluarga Intan sendiri gimana responnya? Ya keluarga saya sakit hati sebenarnya. Gimana ya, kita tuh menghargai banget keluarga mereka, dari mereka belum punya apa-apa, dari susah gitu. Kita hargai, saya juga hargai, datang ke sana, saya datang oleh-oleh mama gitu, sering pelukan apa gitu kan. Kenapa sekarang pada ikut campur gitu keluarga dari sana, kayak nggak setuju sih. Saya lihatnya lebih kayak nggak setuju. Tapi awal-awal sebelum anaknya terkena setuju banget. Tapi kalau ditanya langsung gitu, maksudnya kan biar ada komunikasi terbuka dan sama-sama enak gitu ya. Sebenarnya nggak setujunya apa sih? Ngelihat saya tuh mungkin saya juga heran gitu. Intan ini karakternya mungkin suka cemburuan, keras, kayak gitu kali, nggak pandai masak, terus juga nggak pakai hijab. Nah, tapi kan dari dulu memang nggak pakai hijab. Makanya saya aneh waktu dia susah nih ya, saya bilang katain tuh nggak punya apa-apa gitu, kalian itu nggak punya apa-apa. Saya sakit hati banget gitu, menyambut saya banget gitu, saya tuh dibanggain banget gitu, karena saya waktu itu kan saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya album single, saya punya usaha gitu kan. Ya saya dibanggain banget di tempat mereka, di keluarga mereka. Begitu anaknya terkenal, saya tuh kayaknya tuh minus banget gitu, rendah banget, karena dicari-cari kayaknya kesalahan saya nih. Saya pakai saya pakai kutek aja, itu kutek kamu tuh saya habis-habisan. Iya, habis-habisan saya di kutek. Kayak mana kamu mau sholat kutek kamu? Iya mah, Intan cuci, Intan apa itu maknya juga tuh mah tatoan gitu. Saya saking ini anakmu juga tatoan loh gitu loh. Terus responnya responnya
jangan cari asal kesalahan. Saya lagi pakai kutek kan, saya endorsement dan saya pakai kutek tuh juga saya lagi datang bulan makainya. Itu permanen loh anakmu itu. Kenapa lu nggak ini gitu? Saking saya gondok banget gitu. Saya mah dicari-cari kesalahan dari ujung ke kaki itu, jilbab lah apa. Ya saya bisa pakai jilbab tapi tunggu proses, saya sabar gitu. Pasti ada. Siapa sih kebanyakan ibu-ibu udah punya anak nanti juga pakai jilbab kok. Proses gitu. itu Harus pakai proses gitu. Dan juga lihat juga suami kita, anakmu sendiri itu lihat kelakuannya, sholatnya bagus juga nggak, bisa nggak mengajar istri gitu, menjadi imam yang baik yang bisa menuntun saya gitu. Kalau anaknya aja sendiri masih berantakan gimana saya gitu kan imam dia. Jadi jangan banyak menuntut deh, saya minta sama kalian gitu. Intan, terima kasih banget untuk berbagi pada pagi hari ini. Semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar, baik-baik saja dan dipermudah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Moms and Dad Orami. Sampai ketemu di Orami Buka-Bukaan berikutnya.